Awal film ini kita langsung diperlihatkan dengan sebuah video wanita. Dan pria yang sedang menonton video itu adalah Adrian. Adrian melihat video dengan wajah yang tak santuy, dan film ini pun akhirnya dimulai. Di sini Adrian untuk menghilangkan stresnya, ia mampir ke sebuah kedai untuk minum. Beberapa waktu kemudian, Adrian mau pulang, dan gara-gara ia sedang mabuk, Adrian menabrak seorang pria. Dan di sanalah terjadi baku hantam. Namun Adrian langsung terjatuh dan kalah. Setelah kejadian itu, pelayan kedai melihatnya, dan ia terlihat khawatir dan mengatakan kepada Adrian, "Kau tidak bisa pergi seperti ini." Akhirnya, pelayan kedai ini membawa pulang Adrian ke rumahnya. Keesokan paginya, setelah satu malam bermalam di rumah pelayan kedai ini, saat Adrian bangun, ia mengatakan namanya adalah Fabiana. Di sini, Fabiana memulai pembicaraan kepada Adrian, namun Adrian tidak menanggapinya dan mengatakan, "Aku harus pergi." Akhirnya, Adrian pun meninggalkan Fabiana dan pergi menuju tempat ia bekerja. Adrian adalah seorang konduktor orkestra. Tak lama setelah itu, Adrian kembali ke kedai Fabiana dan meminta maaf atas perilakunya dan mengajak Fabiana ke tempat ia bekerja. Di saat lagi tatap-tatapan, Adrian mencoba kisu dengan Fabiana. Namun Fabiana mengatakan, "Aku pikir kau sudah menikah atau punya pacar." Sambil tertawa, Adrian menjawabnya, "Aku tidak punya." Kisu pun akhirnya terjadi dan mereka berlanjut ke tempat Adrian. Pagi harinya, di saat mau gosok gigi, Fabiana mendengar suara aneh dari wastafel keran air pembasuhan piring. Dan tak lama kemudian, Adrian mengajaknya untuk makan pagi di halaman. Setelah mereka selesai makan, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Buenos días, maestro. No sé nada. Dan itu ternyata adalah dua orang polisi. Mereka mengabarkan bahwa tidak ada kabar tentang Nona Belen. Mereka pun masuk dan mengatakan lagi, "Pacarmu belum meninggalkan negara." Polisi ini pun meminta izin untuk memeriksa rumah Adrian. Di sini Fabiana bertanya kepada Adrian tentang apa yang sebenarnya terjadi. Adrian menjawabnya, "Ini tentang pacarku dulu, yang meninggalkanku dengan pria yang lain," ujar Adrian. Setelah lama kemudian, Fabiana mandi, dan di sini ia merasa ada yang mengawasinya. Ia melihat air bak mandinya tiba-tiba bergelombang, dan Fabiana pun keluar dari bak mandi itu karena ia merasa takut, dan ketakutannya semakin bertambah saat petir menyambar dan mengakibatkan mati lampu. Saat ia terengah-engah ketakutan, Adrian pun datang dan membuatnya tenang. Mereka ke kamar dan melakukan kisu, namun ada hal aneh lagi. Anjing Adrian yang santuy di depan cermin juga membuat Fabiana takut. Adrian pun mengeluarkan anjingnya itu. Setelah kejadian itu, Fabiana kembali bekerja. Dan ia ditemui oleh seorang polisi. Ternyata polisi ini adalah mantan pacarnya Fabiana. Dan ia mengatakan hal-hal jelek tentang Adrian. ¿Qué quería? Un tipo. Oke, lanjut. Pada saat Fabiana mandi lagi, tiba-tiba ia teriak sampai 2 kali. Karena suhu air yang tadinya dingin malah berubah menjadi panas. Ada apa ini? Berasa mendengar ada suara aneh kembali di tempat keran air wastafel pembasuhan piring. Dan tak lama setelahnya, Fabiana menemukan sebuah kunci di dekat tempat tidur. Ia mengambilnya dan menjadikan kunci itu sebagai kalung. Dan tiba-tiba petir membuat lampu mati kembali. Di sini, Fabiana merasa ada orang lain di rumah. Ia pun berjalan menyusuri rumah. Setelah Fabiana mengatakan siapa di sana, tiba-tiba anjing Adrian mengagetkannya dari belakang. Dan kepala Fabiana pun terbentur oleh piano dan membuatnya pingsan. Tak lama setelah itu, Adrian datang dan merawat Fabiana. Di sini, Fabiana mengatakan, "Aku tidak ingin sendiri di rumah ini. Bagaimana jika hal buruk menimpaku?" katanya. Fabiana memperlihatkan tempat yang sering membuatnya merasa aneh, yaitu tempat keran air wastafel pembasuhan piring. Fabiana mengatakan di sini terdengar suara aneh. Namun Adrian mengatakan itu mungkin hanya sebuah angin yang lewat dari saluran air. Dan Adrian mengatakan lagi kepada hantu di bawah sana, "Jika kau mengganggu Fabiana, kau akan berurusan denganku." Tak lama setelah itu, Adrian ditelepon oleh seorang polisi dan mengatakan ada sebuah mayat dan itu mungkin mantan pacarmu.
Adrian segera ke sana dan melihat mayat itu. Namun Adrian mengatakan itu bukan dia. Adrian setelahnya kembali pulang. Sesampai di rumah, Adrian melihat Fabiana seperti berbicara dengan seseorang. Adrian pun berkata, "Dengan siapa kau bicara?" Di sini Fabiana mengatakan, "Bukan siapa-siapa. Aku hanya sedang mencari buku," jawab Fabiana. Cerita pun di sini mundur, kembali ke Adrian dan pacar pertamanya. Pacarnya ini bernama Belen. Mereka awalnya hidup di Spanyol. Tiba-tiba Adrian diundang untuk menjadi konduktor orkestra di Bogota. Belen pun di sini rela meninggalkan pekerjaannya demi sang pacar Adrian dan memutuskan untuk hidup bersama Adrian di Bogota. Sí, ¿Y cuánto tiempo? un año. Saat selesai acara, Belen melihat Adrian bicara dengan seorang wanita pemain biola. Wanita ini bernama Veronica. Oke, lanjut. Belen pun menyewa sebuah rumah untuk tinggal bersama Adrian. Nenek yang punya rumah ini mengatakan, rumah ini dibangun oleh arsitektur dari Italia yang sangat hebat, dan anjing di rumah ini bernama Hans. Nenek ini terus mengatakan tentang lika-liku rumah yang Belen sewa itu. Parece que ¿Su marido también es alemán? Oke, lanjut. Di saat Belen mau menjemput Adrian di tempat kerjanya, betapa terkejutnya Belen, ia mendapati Adrian tengah berduaan dengan Veronica di dalam sebuah ruangan. Ada apa ini? Sontak saja Belen mengatakan, "Apa aku mengganggu?" dengan wajah cemburu. Kemudian Belen pergi dan menunggu Adrian di mobil. Maestro. Y yo no estoy diciendo nada. Oke, lanjut. Sesampai mereka di rumah dan setelah Belen selesai mandi, ia kepikiran untuk mengecek HP Adrian. Dan betapa sakit hatinya Belen, ternyata Adrian dan Veronica ini saling SMS-an. Tak lama setelahnya, Adrian menanyakan sesuatu tentang pekerjaan Belen. Di sini Belen berusaha tegar dan tenang, padahal dalam hatinya tersobek-sobek. Setelah sudah tak tahan bersikap normal, Belen pun menanyakan tentang pemain biola yang bernama Veronica ini. Ya. Adrian menjawabnya, "Aku tidak melakukan apa-apa dengannya." "Lalu kenapa kalian SMS-an?" kata Belen. Adrian menjawab lagi, "Aku sedikit menggombalinya, itu saja." Setelah kejadian itu, Belen bertemu dengan nenek yang punya rumah. Mereka berbincang santai, dan Belen mengatakan tentang hubungannya bersama Adrian beberapa hari ini tidak harmonis. Nenek ini pun mengatakan lagi, "Apakah kau ingin memberi sedikit pelajaran matematika ke Adrian?" Dan di sini nenek mengatakan, "Ven conmigo." Ikutlah denganku. Sang nenek memperlihatkan sebuah ruangan rahasia. Ruangan ini dulunya punya suaminya. Katanya di sini orang bisa mati dengan tenang. y en cualquier momento Dan nenek menjelaskan kaca di dalam ruangan ini adalah dua arah. Dan di sini kedap suara. Bahkan dalam ruangan itu ada speaker yang bisa mendengar apapun dari luar. la luz, mira, todo lo que pasa afuera. ¿Y aquí? Belen mengatakan ini adalah hal gila. Kemudian Belen berterima kasih kepada nenek itu karena sudah mau berbagi sebuah rahasia yang hanya nenek itu saja tahu. Dan tak lama kemudian, nenek itu pergi meninggalkan Belen. Tak lama setelahnya, Belen belajar akting. Ia merekam sebuah video untuk meninggalkan Adrian. Belen di sini hanya pura-pura, hanya untuk mengetes kesetiaan Adrian kalau dirinya sudah tidak ada. Ya, kalian para sesama wanita pasti juga pernah lakuin hal seperti ini kan? Hayo. Oke, lanjut. Setelah beberapa kali gagal, akhirnya video yang bagus pun tercipta. Belen tak tanggung-tanggung, ia juga menyimpan pakaiannya ke dalam koper untuk memaksimalkan aktingnya seakan pergi jauh. Tak lama kemudian, Adrian datang. Dan di sini Belen bergegas meninggalkan pesan untuk Adrian. Ia meninggalkan rekaman video itu di samping tempat tidur. Dan kemudian, dengan buru-buru Belen masuk ke ruangan rahasia itu dan melihat bagaimana reaksi Adrian dari dalam sana. Terlihat Adrian tengah membawa bunga untuk memberikan ke Belen. Namun Adrian bingung karena ia tidak melihat Belen sama sekali. Tiba-tiba Adrian melihat kamera yang ada di samping tempat tidur. Kamera itu bertuliskan untuk dirinya. Di sini Adrian pun membukanya. Ia melihat Belen dengan wajah serius mengatakan perpisahan di dalam video itu. Adrian pun di sini menjadi galau akibat perbuatan Belen itu.
Belen melihat Adrian di balik cermin sambil tersenyum, karena ia berhasil membuat Adrian menjadi galau. Setelah lelah bekerja dan pacar menghilang dan meninggalkan video seperti itu, sontak saja Adrian pun di sini menjadi marah. Saat melihat Adrian marah, Belen pun segera ingin menemuinya dan mengatakan bahwa sebenarnya itu hanyalah sebuah prank. Namun tiba-tiba di saat Belen mencari kunci untuk keluar, ternyata kunci itu terjatuh saat ia membawa tas saat masuk ke dalam ruangan rahasia itu. Ia sungguh panik dan mencari berbagai macam cara untuk bisa keluar. Dan Belen berteriak di balik cermin memanggil Adrian. Namun gara-gara ruangan itu kedap suara, jadi suara Belen tak terdengar sama sekali. Belen mencoba menghubungi Adrian dengan HP-nya. Namun ternyata di dalam sana juga tidak masuk signal. Apes lah. Belen mencoba berbagai macam cara untuk keluar namun hasilnya nihil. Oke, lanjut. Adrian di sini mendatangi polisi untuk membantunya mencari Belen. Namun setelahnya, polisi mengatakan kami tidak menemui jejak penculikan atau keterpaksaan untuk menghilang, dan kami pergi ke pihak imigrasi, dan Belen juga tidak pergi ke luar negeri. Dice usted que haya sido secuestro ni desaparición, algo que nos ayude a localizarla. Antes de lo que uno piensa. Cerita kembali ke Belen. Ia sungguh benar-benar terjebak di dalam ruangan itu. Ia mencoba mengikis tembok semen itu dengan sebuah penutup botol. Dan makanan yang ada di dalam sana pun cuma ada yang basi. Namun gara-gara terpaksa, Belen harus memakannya untuk bisa bertahan hidup di dalam sana. Setelahnya, Belen mendengar kata-kata Adrian, semoga yang terbaik. Di sini kita tahu bahwa Adrian sudah merelakan kepergian Belen. Di saat Belen marah mendengar perkataan itu, ia menendang sebuah pipa. Dan betapa terkejutnya ia melihat air bergelombang di wastafel pembasuhan piring. Namun Adrian tak fokus, jadi tidak melihat hal itu. Di sini Belen akhirnya menemukan sebuah harapan untuk bisa keluar. Namun beberapa hari kemudian Adrian pulang dengan membawa seorang wanita, dan itu adalah Fabiana. Di sini Adrian dan Fabiana melakukan hal mantap-mantap di depan cermin. Yang di belakangnya adalah Belen. Belen melihat jelas yang dilakukan Adrian dan Fabiana. Ia hanya bisa menangis betapa kejamnya Adrian menduakan cintanya. Oke, lanjut. Di sini Belen sudah sangat sakit hati. Belen sudah tak memikirkan Adrian lagi. Yang ia pikirkan bagaimana cara agar bisa keluar dari ruangan. Dan Belen mengutak-atik keran air di dalam ruangan itu. Dan betapa bahagianya Belen, ia bisa merubah suhu air di kamar mandi. Dan ia pun mencobanya lagi. Dan benar saja, kulit Fabiana saat mandi kepanasan akibat ulahnya. Belen mengatakan di balik cermin, aku menyirammu, sambil tersenyum. Dan setelahnya Belen berteriak di depan keran air wastafel pembasuhan piring. Dan Fabiana pun mendengar ada suara aneh dari sana. Dan tak lama kemudian Fabiana menemukan sebuah kunci di dekat tempat tidur. Dan Fabiana di sini memakai kalung kunci itu. Oke, lanjut. Di saat Fabiana melemparkan sisa makanan buah ke pinggir danau, ia melihat airnya menjadi bergelombang. Dan disinilah akhirnya Fabiana sadar bahwa ada yang tidak beres di tempat cuci muka wastafel pembasuhan piring. Fabiana pun ke sana dan mengisi airnya dan mengatakan mulai. Dan benar saja air yang tadinya tenang menjadi bergelombang. Empieza. Para. Dan kemudian Fabiana mengatakan stop. Dan gelombang di air itu pun berhenti. Fabiana pun menjadi takut. Ia menduga ada hantu di rumah itu. Dan Fabiana memberanikan diri lagi untuk berbicara. Dan tak lama kemudian Fabiana menebak dan mengatakan apa kau itu Belen. Dan tentu saja air bergelombang lagi. Fabiana di sini sudah tahu bahwa Belen terkurung dari dalam sebuah ruangan. Fabiana terus memberikan pertanyaan agar ia bisa tahu di mana pintu masuk ruangan rahasia itu. Dan akhirnya Fabiana tahu ada sebuah ruangan rahasia di balik rak buku. Dan di sana ia menemukan ada lubang kunci yang tersembunyi. Sontak saja Fabiana tahu bahwa kuncinya adalah yang ia pakai sebagai kalung. Dan di saat Fabiana mau memasukkan kunci untuk membuka ruangan itu,
Tiba-tiba ia berubah pikiran karena ia merasa akan kehilangan yang ia miliki sekarang. Dan Fabiana pun akhirnya mengurungkan niatnya. Dan Fabiana mengatakan di depan cermin, "Lo siento," yang artinya maafkan aku. Lo siento. Oke, lanjut. Tak lama setelah itu, Adrian datang dan menanyakan apa yang terjadi. Fabiana menjawabnya, "Aku hanya sedang mencari buku." Belen pun hanya bisa menangis dan berteriak di dalam ruangan itu, dan tak ada yang mendengar. Setelah beberapa waktu berlalu, Fabiana mencoba mengajak bicara Belen kembali. Namun di sini Belen tidak menjawab sama sekali. Tentu saja Fabiana pun bingung di sini. Ia menyangka sesuatu terjadi dengan Belen. Dan tak lama kemudian mantan pacar Fabiana datang memberikan sekumpulan foto. Di foto itu Fabiana melihat Adrian dengan wanita lain sedang bermesraan. Dan karena foto itu Fabiana pun akhirnya kecewa dengan Adrian. Dan gara-gara hal itu akhirnya ia membuka ruangan rahasia itu. Dan menemukan Belen yang tengah rebahan. Dan di saat Fabiana mendekat, Belen menghantamkan sebuah botol kaca ke kepala Fabiana, dan di sini Belen pun mengambil kuncinya juga dan bergegas keluar dari sana. Dan Belen pun menutup ruangan itu. Tak lama setelahnya Adrian datang dan menemukan sebuah kunci di atas tempat tidur, juga melihat ada sebuah foto dirinya dengan Belen yang merekat di cermin. Dan tak lama setelah itu, Fabiana bangun dari pingsannya. Dan film ini pun berakhir. Pada akhir film ini, penonton dibuat bertanya-tanya, apakah Fabiana akan mati ataukah bisa bertahan hidup di dalam ruangan itu? Kesimpulannya film ini, hati-hati saat menaruh kunci kalau tidak memiliki kunci cadangan. Oke, jangan lupa bersyukur hari ini. Semoga kalian selalu dimudahkan rezeki, dan bye-bye.